Hai teman-teman Qurani, kembali lagi bersama kami di podcast Nafi, bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan motivasi menghafal Al-Quran, yang mana saat ini kita sudah bersama dengan narasumber, yaitu Mbak Wulandari. Nah, ini beliau berasal dari Semarang. Nah, langsung dimulai saja ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Dengan itu siapa? Monggo. Perkenalkan, nama saya Wulandari, asal dari Semarang, mempunyai hobi traveling, cita-cita menjadi guru. Masya Allah. Untuk dari cita-cita sendiri ini sudah terlihat bahwa beliau memiliki keinginan untuk menjadi guru ya. Sekarang berarti sudah ngajar apa belum? Alhamdulillah. Di mana? Di Madin Miftahul Atfal sama Madin Ponpes Amal Soleh. Amal Soleh Semarang. Ya. Ya, ini mungkin kita akan sedikit cerita. Mungkin jenengan kan seorang hafidoh, mungkin bisa diceritakan pengalamannya dari awal sejak kecil sampai pada titik ini itu seperti apa? Monggo. Proses yang saya lalui memang banyak sekali suka dan dukanya. Dukanya, peristiwa duka yang saya alami ketika saya ingin menyetorkan hafalan ke Abah. Apabila lupa atau salah lebih dari 3 kali, itu disuruh mundur, disuruh mengulang lagi untuk setoran ke hari berikutnya. Kalau senangnya, alhamdulillah sampai titik sekarang saya merasa lebih senang, merasa lebih plong, karena itu karena saya serasa sudah mewujudkan impian atau keinginan dari kedua orang tua saya. Luar biasa ya, ternyata ceritanya ini memang kalau dilihat memang benar-benar ingin fokus menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, berarti ini sejak dulu memang cita-citanya ingin menjadi penghafal Al-Quran seperti itu ya, Pak? Jujur saya menghafalkan Al-Quran ini bukan dari cita-cita saya atau keinginan saya tersendiri, melainkan dari bapak saya bernadar kepada temannya, yakni yang sekarang beliau menjadi abah pondok saya. Beliau ini berteman akrab sejak kecil, sehingga bapak saya bernadar untuk apabila mempunyai keponakan perempuan atau anak perempuan, bernadar untuk memondokkan ke pondok abah saya dan juga untuk menghafalkan Al-Quran. Oh, seperti itu. Jadi bisa didengarkan ya teman-teman, untuk motivasi Al-Quran alasannya banyak sekali. Jadi silakan bagaimana teman-teman ingin menghafal itu ya, semua kembali ke teman-teman seperti itu ya. Oke, ini mungkin dari dulu itu mungkin saat menghafal Al-Quran mungkin ada pantangan. Untuk menghafal Al-Quran itu harus ngapain aja, syaratnya apa aja, mungkin bisa diceritakan. Kalau dari saya pribadi ya, suatu pantangan yang untuk saya itu disuruh putus sekolah ketika baru lulus dari madrasah ibtidaiyah. MI berarti. Iya. Kemudian ini berkaitan dengan kalau menghafal kan pasti harus ada gurunya. Nah, mungkin gurunya siapa aja seperti itu? Guru saya atau abah pondok bernama Kiai Haji Ali Hafid, pengasuh pondok pesantren Al Hafidiyah Kaliumi Kendal. Oh, jadi begitu. Jadi memang berasal hafalnya sama Kiai Kalimu yang terkenal dengan kota santri seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya, nah ini mungkin bisa bagi tips untuk teman-teman itu menghafal Al-Quran itu waktunya kapan saja biar enak, mungkin bisa cerita. Kalau dari saya pribadi, saya memilih waktu untuk deres ya, terlebih jelasnya itu di waktu sebelum tidur, terus sekitar kira-kira pukul jam 10-12 malam ya. Lalu ketika selesai melaksanakan sholat qiyamul lail kira-kira jam 3 pagi, lalu sehabis sholat duha. Jadi malam, pagi, sama habis sholat duha. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman, itu waktu-waktu memang bisa digunakan untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri untuk menghafal Al-Qurannya seperti apa? Metode saya yang pertama lebih untuk membaca dulu ya, atau binador,
berulang-ulang kali, baru saya menghafalkan demi ayat per ayat, dan begitu juga seterusnya. Jadi per ayat Iya, demi ayat diulang-ulang. iya. Jadi harus benar-benar sabar ya. Oh, nah ini mungkin juga bisa bagi tips. Mungkin tiba-tiba ada rasa malas saat berjalan, itu apa yang jenengan lakukan? Kalau saya lebih mengingat tujuan awal, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya capai ketika saya sudah memutuskan untuk mondok dan menghafal Al-Quran. Oke, jadi langsung itu tipsnya seperti itu, nanti bisa diterapkan ya. Oke, selanjutnya kalau sudah hafal pastinya kan harus murojaah kan. Nah mungkin saat murojaah itu mungkin biar bisa istiqomah itu biasanya ngapain? Kalau saya membuat planning ya, Planning. ya, Oh, ya, di dalam planning itu tercatat semua kegiatan dan segala sesuatu yang harus saya capai. seperti itu. Ya. Ya, memang untuk tantangan dari menghafal Al-Quran ya salah satunya harus rutin selalu bermurojaah seperti itu. Nah mungkin sebagai penutup kita dengarkan sedikit lantunan ayat suci yang akan dilantunkan oleh Mbak Wulandari ya. Untuk 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjanjikan kemudahan baginya dalam urusannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 4. Masya Allah, itu bisa didengarkan secara langsung ya lantunan ayat suci yang sudah disampaikan oleh Mbak Wuwun. Semoga kita dapat mengambil berkah dari Al-Quran. Mungkin seperti itu. Untuk yang terakhir mungkin bisa sebagai penutup bisa menyampaikan kata-kata mutiara untuk teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Kunci keberhasilan menghafal Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, niat yang lurus. Yang kedua, sabar. Dan yang ketiga, istiqomah. Tentang bagaimana metode menghafal itu nomor sekian. Baik, mungkin itu saja penutup dari Mbak Wulandari. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau bergabung di podcast kami. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita semua. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.